Berlatar saat malam hari ada tiga pemuda yang bernama Pau, Ipan, dan Japi sedang abok kawa-kawa dan Amer di sebuah rumah sakit yang sepi. Selain itu, di antara mereka ada salah satu orang yang bekerja sebagai penjaga kamar mayat di rumah sakit tersebut yang bernama Pau. Dan tidak lama kemudian obrolan mereka terhenti saat Pau memberitahu kedua temannya bahwa ada seorang artis cantik dan terkenal bernama Ana yang diberitakan meninggal dunia setelah Ana menghadiri undangan di sebuah pesta. Entah pesta seperti apa yang dihadiri Ana sehingga ia akhirnya diberitakan meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan kebetulan di rumah sakit itulah jenazah Ana disimpan sebelum dikembalikan ke keluarganya. Lantas apa yang akan mereka lakukan terhadap mayat cantik tersebut? Saya Ikin Ronaldo from Washington by Kenca. Inilah Anna Fritz. Scene dibuka pada malam hari setelah Pau memberitahu mereka tentang jenazah Ana. Ipan pun yang sedang dungdeng efek kawa-kawa hijau dan Amer Gold dengan tiba-tiba mempunyai pikiran keji dan berniat untuk memotret tubuh Ana yang dijadikan bahan untuk berfantasi. Lalu saat mereka telah sepakat untuk melihat tubuh Ana, dengan mudahnya Pau membawa kedua temannya itu masuk ke dalam ruang jenazah. Padahal jika melihat SOP sebuah rumah sakit, hal yang Pau lakukan telah sangat fatal karena sudah sangat menyalahi aturan rumah sakit. Singkatnya saat mereka bertiga sudah berada di ruang jenazah itu, Ipan dan Japi terkejut dengan kecantikan wajah Ana ditambah dengan kemolekan tubuh Ana. Lalu tidak lama kemudian niat awal yang hanya memotret saja seketika berubah karena Ipan dengan santai menyentuh semangka Jawa milik Anna Fritz. Hingga pada akhirnya sentuhan itu membuat Ipan tidak bisa lagi menahan hasrat kejinya untuk membasokkan tubuh Anna Fritz. Tah mekieu jelema dilahirkeun dina asbak teh cenah kitu tah ditonjok. Lalu singkat cerita saat Ipan telah selesai dengan aksi kejinya, tidak disangka-sangka Pau yang memiliki muka polos dan culun ini ingin juga merasakan hal yang sama. Hingga ia pun sangat bersemangat dan tidak bisa menahan hasratnya lagi. Akan tetapi saat Pau melakukan itu, Ana yang diberitakan sudah meninggal dunia secara tiba-tiba membuka matanya. Yang membuat Pau sangat-sangat terkejut. Bisa kita simpulkan bahwa selama ini Ana mengalami fenomena yang jarang sekali manusia rasakan, yaitu mati suri. Lalu dengan perasaan campur aduk saat mereka bertiga melihat Ana yang ternyata sadar kembali, ketiga orang itu meninggalkan jenazah Ana dan masuk ke suatu gudang yang berada di ruangan itu. Lalu Ipan selain keji ternyata mempunyai otak kriminal yang sangat kuat, yang dimana Ipan merencanakan pereksekusian terhadap Ana untuk meninggalkan jejak. Alasannya karena di luar sana semua orang sudah mengetahui tentang pemberitaan artis yang bernama Ana telah meninggal dunia, sehingga jika mereka bertiga mengeksekusi Ana, tidak akan ada jeratan hukum yang akan menimpa mereka. Akan tetapi rencana Ipan tidak disetujui oleh Japi, karena dari awal Japilah orang yang menentang perbuatan Ipan dan Pau. Japi juga merasa bahwa dirinya bukan seorang pembunuh, meskipun apa yang direncanakan Ipan sangat berguna di saat kondisi seperti itu. Lalu Japi lebih memilih untuk menolong dan mencoba membawa Ana keluar dari ruang jenazah itu. Akan tetapi Ipan menghalangi langkah-langkah Japi sehingga Japi harus tewas di tangan Ipan. Singkat cerita, setelah Japi tewas, situasi pun menjadi sangat tidak karuan, apalagi Japi harus tewas di tangan sahabatnya sendiri. Dan tidak lama dari situ Ipan dan Pau bekerja sama agar permasalahan yang terjadi tidak tercium oleh kepolisian. Di dalam percakapan Ipan dan Pau, Ana mendengar bahwa mereka merencanakan akan membawa mayat Japi menggunakan bak sampah yang ada di luar rumah sakit. Dan sedangkan Pau akan membersihkan darah atau jejak yang terdapat di lantai dan dinding. Tidak lama kemudian saat Ipan bergegas akan membawa bak sampah dan Pau membersihkan darah yang berada di ruang jenazah itu, Ana dengan tubuh yang masih sangat kaku mencoba kabur dari ruangan itu dengan merangkak. Dan sesekali Ana masuk ke ruangan-ruangan agar Ipan tidak mengetahui keberadaannya. Akan tetapi karena sutradara tidak ingin filmnya cepat selesai, Ana pun harus apes karena Ipan menemukan Ana saat Ana akan turun menggunakan lift. Singkat cerita, saat Ipan telah membawa Ana ke ruang jenazah lagi, Ipan dengan pikiran yang sangat campur aduk akhirnya tidak mempunyai pilihan lain selain membuat Ana tewas. Dan setelah kejadian itu, Ipan beserta Pau bergegas untuk meninggalkan ruangan itu dan tidak lupa memastikan kembali ruang jenazah itu dan berharap tidak ada jejak atas kelakuan mereka berdua. Lalu tidak lama kemudian mereka bergegas pergi dengan bak sampah yang di dalamnya ada mayat sahabatnya sendiri. Akan tetapi saat mereka berjalan di lorong-lorong rumah sakit itu,
Ipan merasa dompet yang terdapat narkotika itu ketinggalan di salah satu kasur jenazah. Lalu ia dan Pau kembali ke ruang jenazah itu, dan saat ia membuka pintunya, scene paling epic akhirnya terjadi. Ipan dan Pau terkejut karena Ana dengan tiba-tiba keluar dari salah satu ruangan dengan berbalut busana. Yang ternyata saat Ana dieksekusi oleh Ipan dan Pau, Ana berpura-pura meninggoy untuk mengelabui Ipan dan Pau. Lalu dengan kaki yang sudah tidak lagi kaku, Ana menghabisi kedua pria berotak jangkrik ini menggunakan sebilah gunting saat Ipan dan Pau lengah. Meskipun pada akhirnya ending dari film ini Ana memilih bundir ya teh yang disensor. Meskipun pada akhirnya ending dari film ini Ana memilih bundir di kamar jenazah tersebut, dan kemungkinan alasannya mungkin ya ini mah mungkin cek AA ya mah asli ya mah karena Ana terlanjur malu jika dunia tahu bahwa saat dirinya dinyatakan meninggal dan berada di rumah sakit itu ia disetubuhi orang-orang berotak jangkrik dalam keadaan menjadi mayat. Oke kin, segitu sajalah video yang saya sajikan. Oke, mungkin kalian sudah tahu benar harus kayak gimana. Exactly, subscribe dan share.